Assalamualaikum Pak Alia. Waalaikumsalam Ibu. Senang sekali bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Bu Uswatun. Saya ingin Bu Uswatun membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan menunjukkan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, baik Pak Alia, nanti pada saat coaching saya akan berusaha mengamati dan menilai jenengan dengan menggunakan 4 kriteria. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir yang sangat baik. Baik Bu. Oke, baik. Nanti saya catat bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching dengan meningkatkan keterampilan ini. Saya yakin bisa lebih baik. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham Pak. Kemudian apa coba harapan Anda pada observasi kita nanti? Harapan saya observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Ibu. Baik Bapak, nanti pada saat coaching berlangsung saya akan mendampingi Anda pada proses coaching. Semoga kita bisa melaksanakan dan bekerjasama dengan baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Uswatun. Ya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Lia. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik. Kira-kira ada apa ini Pak Eko kok tiba-tiba menemui saya? Iya, ini Pak Lia. Ini kan saya di sekolah ini ada banyak pekerjaan ya. Terus di rumah juga ada pekerjaan. Terus saya juga di sekolah itu sering untuk dimintai untuk melakukan presentasi karena saya sering ditunjuk untuk pelatihan apa dan diminta untuk memberikan ke teman sejawat. Nah, saya diminta presentasinya. Saya itu waktu presentasi itu sering gugup. Terus kadang apa yang saya sampaikan itu terbata-bata, tidak lancar gitu. Sehingga audiens itu sangat sulit menerima apa yang saya sampaikan. Baik, saya menghargai Pak Eko. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam dari sini? Iya, jadi saya ingin bagaimana nanti saya bisa presentasi itu tidak gugup lagi, terus saya bisa menyampaikan presentasi itu dengan baik, dan audiens itu mudah untuk menerima apa yang saya sampaikan. Baik, mari kita identifikasi permasalahannya Pak Eko. Apa yang membuat Pak Eko merasa kesulitan dalam presentasi di depan teman sejawat kira-kira? Ya, itu karena saya sering merasa gugup, ya, terus kemudian saya juga kalau ngomong gitu kadang terbata-bata, kemudian ya itu sehingga para audiens itu teman sejauh itu sangat sulit menerima apa yang saya sampaikan, materi-materi presentasi yang saya sampaikan itu. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, Pak Eko sekarang di dalam mencapai posisi yang mana kira-kira? Iya, kalau menurut saya masih berada di skala 6 gitu. Masih skala 6 Pak Eko ya. Iya. Baik. Hambatan dan gangguan apa yang menghalangi dalam mencapai tujuan tersebut Pak Eko? Ya, hambatannya itu kalau di sekolah itu kan saya banyak pekerjaan, banyak tugas-tugas lainnya, sehingga saya untuk belajar bagaimana presentasi yang baik itu belum ada waktu. Kemudian di rumah juga begitu, ada banyak kegiatan yang ada di rumah, di kampung, sehingga saya juga belum bisa meluangkan waktu untuk belajar gitu. Kira-kira apa solusi dari hambatan tersebut Pak?
Ya tentu saya harus bisa lebih banyak belajar lagi. Kemudian saya juga harus bisa meminta bimbingan kepada teman sejawat. Ada teman saya di sekolah itu yang bisa presentasi dengan baik. Nah itu tentu saya akan manfaatkan itu untuk bisa belajar. Berarti belajar bersama teman sejawat Eko ya. Ya. Baik, sekarang mari kita coba merancang rencana aksi Pak. Apa rencana Pak Eko kira-kira dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Iya, jadi saya ingin bisa berpresentasi dengan baik, sehingga saya ingin bekerja sama dengan teman saya itu untuk membimbing saya untuk bagaimana cara presentasi yang baik. Gitu. Bagus Pak Eko ya. Adakah prioritas yang Pak Eko miliki dalam rencana aksi tersebut? Ya tentu, jadi saya harus secepatnya untuk bisa belajar tentang presentasi karena ini sangat dibutuhkan ketika saya nanti harus lebih sering menyampaikan materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah saya dapat itu kepada teman-teman biar lebih lancar. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak Eko. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Eko mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Pak Eko melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya tentu saya akan nanti belajar lebih aktif. Kemudian saya juga harus sering meminta bimbingan dari teman saya yang bisa itu, sehingga saya nanti bisa mempresentasikan materi yang saya sampaikan itu dengan baik. Sekarang mari kita coba masuk ke tahapan tanggung jawab Pak Eko. Apa komitmen Pak Eko terhadap rencana aksi yang sudah dibuat kira-kira Pak Eko? Iya, komitmen saya itu saya harus bisa meluangkan waktu untuk belajar bagaimana mempresentasikan materi itu dengan baik. Dan tentu saya harus meluangkan waktu juga untuk meminta teman saya untuk membimbing saya dalam melakukan presentasi. Siapa dan apa kira-kira yang dapat membantu Pak Eko dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, kalau di sekolah itu saya nanti akan meminta bimbingan kepada teman saya yang bisa presentasi dengan baik itu untuk membimbing saya agar nanti ketika saya di rumah, di sekolah itu bisa mengevaluasi, membimbing saya agar bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Kalau di rumah nanti tentu saya akan meminta istri saya untuk bisa membimbing dan juga mengevaluasi bagaimana penampilan saya untuk presentasi. Oke, Pak Eko, dari kegiatan coaching kali ini Pak Eko sudah menemukan solusi dengan Pak Eko sendiri, sudah tadi dibicarakan dengan Pak Eko sendiri. Kira-kira ada lagi permasalahan yang ingin disampaikan Pak Eko? Saya sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik. Semoga nanti permasalahan Pak Eko bisa teratasi dengan baik dan Pak Eko bisa lebih baik lagi dalam presentasi. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan juga arahan dari Pak Aliha yang telah meluangkan waktu untuk bisa menerima saya untuk menceritakan permasalahan kesehatan. Baik, terima kasih Pak Eko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di pasca supervisi. Iya. Selamat pagi Pak Aliha, bertemu lagi ya Pak Aliha ya. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Di sini saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak Aliha menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa sudah lebih baik dalam kompetensi itu Ibu, sudah lebih memahami dan lebih jelas lagi sudah permasalahannya. Oke. Apa yang membuat Bapak merasa seperti demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Ibu. Oke, boleh ya Bapak saya berbagi hasil pengamatan saya ya. Tadi saya melihat Pak Aliha itu telah melakukan mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian bagaimana pendapat Pak Aliha tentang pendapat saya tadi? Saya senang Ibu mendengarnya, terus terima kasih banyak atas semua umpan balik dari Ibu. Oke, ini yang sisi baiknya ya Pak. Namun demikian saya juga ada melihat aspek-aspek yang perlu dengan tingkatkan. Tadi pada saat observasi
observasi, saya perhatikan jenengan sedikit tadi presence-nya ada kurang fokus karena mungkin apa nada dari kuncinya yang tidak terlalu terdengar, sehingga jenengan tadi sempat meminta untuk mengulang lagi apa yang diucapkan oleh kucing. Saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Ketika ada kucing lagi, insya Allah nanti akan lebih jelas lagi mendengarkannya. Baik. Oke Pak Aliha, dari diskusi kita apa langkah konkret yang akan Pak Aliha ambil untuk meningkatkan performa di area yang tadi ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, Ibu. Ya tentunya dengan presensi yang penuh ya Bapak. Ya, ya. Oke, itu sebenarnya langkah yang sudah bagus Bapak, langkah yang sangat baik. Oke, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi saya. Terakhir Bapak ya, apa yang Bapak Aliha peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu Suratun Hasanah berikan. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan wawasan lebih kepada saya untuk lebih memperjelas tentang kucing ini, Bu. Oke Bapak Aliha, karena waktunya sudah selesai dan semoga dan saya doakan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Amin, amin. Semoga jenengan juga bisa memberikan yang terbaik untuk